Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal seleksi mandiri ITS ya. Ini soal saintek fisika. Setengah bola pecal memiliki titik berat pada sumbu simetrinya berjarak 3R/8 meter dari alasnya. R itu adalah jari-jari bola. Setengah bola pecal itu ditekan dengan gaya F sehingga bidang alasnya miring bentuk sudut 37 derajat terhadap lantai dan dalam keadaan setimbang. Bila berat setengah bola pecal itu adalah W Newton, maka gaya F sama dengan berapa Newton? Oke, sekarang kita jawab ya. Nah, saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada setengah bola ini ya. Ini kan ditekan sehingga miring nanti alasnya membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Itu ya. Nah, ini ada garis normal, ada gaya normal ya. Gaya normal ini adalah menekan setengah bola, arahnya tegak lurus bidang yaitu lantai, gitu ya. Oke, sedangkan pangkal dari gaya normal ini saya beri nama titik A. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, gaya yang bekerja di sini ada F. Nah, terus kemudian ada W itu adalah berat dari setengah bola pecal tersebut. Z itu titik beratnya. Nah, titik berat bola pecal ini terletak pada jarak 3R/8 atau 3/8R dari alasnya. Nah, perhatikan ya, di sini ini sudutnya 37. Kalau kita lihat ya, secara geometri kalau ini 37, ini segitiga siku-siku, yang di sini kan 53. Karena ini tegak lurus berarti yang sebelahnya 37 gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ini D1, maka ini juga D1 sama. Kalau ini D2, maka yang atas ini juga D2 sama ya. Nah, kalau ini R, jari-jari setengah bola pecal, maka ini juga R karena di sini adalah titik pusat dari busur setengah bola ini, ya kan? Oke, nah sekarang mari kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat, gaya F ini akan membuat putaran ke kiri ya. Karena nanti ada suatu torsi yang dihasilkan karena ada gaya-gaya F dan W ini. Sedangkan gaya F ini kalau kita lihat nanti saya hitung torsinya terhadap titik A itu adalah memutar ke kiri atau melawan putaran jarum jam. Sedangkan W itu adalah putar kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Jadi gaya yang bekerja pada setengah bola ini cuma ada dua gaya, F dan W gitu ya. Oke, nah kita ambil nanti syarat kesetimbangan sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0, maka beres persoalan, karena nanti gaya normal, ini garis kerjanya melalui poros putar, tidak akan menghasilkan torsi. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik A adalah F dan W saja. Oke, nah ingat rumus torsi itu adalah perkalian gaya lengan momen dengan sin sudut yang dibentuk antara F dan R. Ini rumusnya ya. Nah, kita gunakan rumus ini untuk menghitung sigma torsinya. Nah, torsi yang dihasilkan F ini karena putar kiri negatif, jadi gaya dikalikan dengan jarak garis kerja gaya ke titik poros ya. Ke titik poros putar yaitu titik A. Jadi jarak garis F ke titik A tidak lain adalah D1. Ya, D1 sama dengan yang di sini, D1 juga ya. Jadi min F D1. Lah sinnya mana? Nah, ini kan sinnya 90 derajat. Si 91 tidak usah ditulis. Jadi kita menggunakan momen dengan lengan tegak lurus. Lengan tegak lurus itu artinya yaitu garis yang ditarik dari poros putar ke garis kerja gaya secara tegak lurus ya. Jarak titik garis itu pasti tegak lurus ya. Jadi torsi yang dihasilkan F adalah min F kali D1, sedangkan torsi yang dihasilkan W karena dia putar kanan atau secara putaran jarum jam, berarti W dikalikan dengan D2. Karena jarak garis kerja W ke poros A itu adalah D2 ini ya. Oke. Dan sama dengan 0 karena dalam keadaan setimbang. Nah, D1 kalau kita lihat ini segitiga siku-siku, D1 itu adalah R cos 37. Oke. Nah, sedangkan D2-nya mana? Ini D2-nya. Ini segitiga siku-siku. D2 itu adalah sisi di depan sudut 37. Jadi kita menggunakan apa? Sin. Jadi D2 itu adalah 3/8 R sin 37. Gitu ya. Karena sin 37 itu kan D2/38 R. Jadi kalau begitu, D2-nya itu 3/8 R kali sin 37 derajat sama dengan 0. Nah, R-nya saya bisa coret. Nah, tinggal ini saja. Cos 37 itu 4/5, sedangkan sin 37 adalah 3/5. Saya bisa coret 5-nya, sehingga dapat ini, min F kali 4 ditambah dengan W kali 9/8 sama dengan 0. Nah, kalau kita pindah ruas, nanti hasilnya F itu adalah 9/32W. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Nomor selanjutnya katrol K, beban A dan B masing-masing memiliki massa 2 kg, 1 kg, dan 3 kg. Ketika beban B dilepas dari keadaan diam, tepat pada saat beban B mencapai tanah, ketinggian maksimum yang dapat dicapai beban A terhadap tanah adalah berapa meter. Jadi nanti kalau kita lihat, B ini beratnya lebih besar daripada A. Jadi nanti B-nya pasti turun, sedangkan A-nya naik. Nah, begitu B tepat mencapai tanah, nah, ketinggian maksimum yang ditempuh balok A terhadap tanah itu berapa? Nah, coba saya gambarkan di sini, ya. Nanti A itu gerakannya bagaimana? A itu nanti naik, ya. Katakanlah dari titik P ke Q, titik P itu titik awalnya ke Q. Nah, terus kemudian nanti karena B sudah mencapai tanah, maka automatically A-nya tidak langsung berhenti, tapi dia punya kecepatan sehingga terus naik ke atas, karena ini hukum kelembaman, naik dulu ke atas sampai titik R, di R nanti kecepatannya 0. Nah, baru dia dikatakan mencapai ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimum itu jarak titik R ke tanah. Berarti nanti 8 ditambah S1 ditambah S2, itulah ketinggian maksimum yang ditempuh balok A. Kalau saya gambarkan, di sini ada percepatan A yang arahnya ke atas, B-nya itu ke bawah tentu saja, karena katrolnya pasti nanti mutar searah jarum jam, seperti itu ya. Oke, nah terus kemudian A nanti jelas naik gitu kan, ini naik sampai ke R, mencapai ketinggian maksimum. Oke, nah sekarang untuk mencari percepatan sistem ini, percepatan A dan B itu sama ya. Kita bisa menghitung pakai hukum 2 Newton langsung, A sama dengan sigma E per sigma M. Karena dalam sistem ini ada benda yang bergerak translasi, yaitu A dan B, dan katrolnya bergerak rotasi, maka sigma M-nya itu kita urai menjadi sigma MT plus sigma KMR. Nah, MT itu adalah massa benda yang translasi, MR itu massa benda yang rotasi. Yang rotasi itu katrolnya, yang bertranslasi itu A dan B, balok A dan B ya, bergeser. Oke, kalau K itu disebut sebagai konstanta momen inersia. Nah, kalau benda berputar pasti konstanta momennya ada ya. Kalau katrol ini dianggap silinder pejal, sehingga nanti konstanta momennya adalah setengah. Ingat, silinder pejal itu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, setengah itu namanya konstanta momen. Anda perhatikan bahwa WB ini secara percepatan tandanya positif, sedangkan BA ini melawan percepatan tandanya negatif ya. Jadi sigma F-nya WB min WA. Sedangkan massa yang bertranslasi ya, MA dengan MB kita jumlahkan. Yang rotasi itu katrol. Misalkan massanya M besar dikalikan dengan konstanta momennya. Nah, WB itu MB kali G ya, G-nya 10, jadi massanya 3, sedangkan G-nya 10, 30. WA 10 berarti ya, karena massanya 1. Sedangkan massa A1, massa B3, K-nya setengah karena katrol dianggap silinder pejal, sedangkan massa katrol adalah 2 kg. Nah, ini hasilnya adalah 20 dibagi dengan 5, berarti 4 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan A maupun B. Jadi kalau begitu, A ini bergerak ke atas dengan percepatan 4, ya, sebelum B-nya itu menyentuh tanah. Nah, beban A yang kita lihat bergerak dari P ke Q, maka S1 yang ditempuh adalah 8 meter. Jadi dari P ke Q. Nah, P ke Q itu jarak yang ditempuh ketika B-nya tepat menyentuh tanah, gitu ya. Nah, sedangkan VQ saya hitung berapa kecepatan di Q. Kecepatan di P, A mula-mula dalam keadaan diam di sini ya. Mula-mula diam, asumsinya diam, mula-mula. Jadi kalau begitu VQ kuadrat sama dengan VP kuadrat plus 2S. Kita memakai teori GLBB di sini ya, rumus GLBB. Nah, VQ kuadrat sama dengan, ini awalnya 0 kecepatannya, plus 2A, A-nya tadi 4, dikalikan dengan S1 8. Nah, jadi hasilnya adalah 8 ya, karena ini 8 kali 8 di akar, 8 meter per sekon. Itulah kecepatan di Q. Jadi kalau begitu dia tidak langsung jatuh loh. Karena masih punya kecepatan, arahnya vertikal ke atas, jadi dia naik dulu, sampai mencapai titik tertingginya yaitu R. Nah, sekarang perhatikan, dari gerakan Q ke R kita bisa mencari S2. Perhatikan bahwa VR kuadrat itu V kuadrat dikurangi 2G S2. Perhatikan percepatannya itu min G. Jadi kalau tanpa pengaruh gaya luar selain gaya berat, maka dari Q ke R itu mendapat perlambatan sebesar percepatan gravitasi bumi G gitu kan ya.
Jadi kalau begitu VR-nya itu 0 karena titik tertinggi, titik puncak, dia tidak naik lagi berarti 0. VG-nya tadi 8, kita hitung, udah ya. G-nya itu 10, kita masukkan. Nah, berarti ini 0, 64, min 20 kali S2, berarti 20 S2 sama dengan 64, berarti S2-nya 3,2 meter. Berarti kalau begitu hamak itu jarak titik R ke tanah, yaitu 8 ditambah S1 tambah S2. Nah, S1-nya 8, S2-nya 3,2. Jadi total jenderal 19,2 meter. Itulah ketinggian maksimum yang bisa dicapai balok A. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, balok bermasa M2 kg dilepas di titik A, kemudian meluncur pada bidang seperempat lingkaran api berjari-jari 1 meter yang licin. Lantai kasar dengan kebiasaan gesek kinetik 0,5 dan X-nya 0,5 R. Konstanta pegas 1000 Newton per meter dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sejak balok tepat menekan pegas, maka pegas tersebut akan tertekan maksimum sebesar Y meter yang memenuhi persamaan kuadrat. Bagaimana? Kita jawab. Perhatikan nanti balok ini dilepas di titik A tanpa kecepatan awal, nanti meluncur pada bidang yang licin AB ini, kemudian lantainya kasar, nanti dia akan menekan pegas baloknya ya. Misalnya pegas itu tertekan maksimum sejauh Y gitu ya. Setelah menekan dia berhenti sesaat baloknya di titik D, misalkan begitu ya. Langsung kita tinjau gerakan dari A ke D. Di A itu ada energi potensial gravitasi. Begitu sampai di D, dia pernah menggesek. Panjang yang digesek itu adalah X ditambah Y ya. Nah, nanti ada energi gesekan, terus kemudian ada energi potensial pegas. Setelah berhenti ada energi potensial pegas di situ ya. Oke, jadi EP gravitasi di titik A itu adalah mgh tapi hanya sama dengan R. Jadi mgr. Nah, energi gesekan itu gaya gesek kinetis dikalikan dengan jarak tempuhnya. Jadi FK dikalikan S, S-nya itu adalah X ditambah dengan Y karena gerakannya sampai D ya, X tambah Y. Nah, terus kemudian ditambah EP pegas itu adalah setengah KY kuadrat, energi potensial pegas maksudnya. Oke, jadi kalau begitu saya uraikan, FK-nya itu adalah mu K kali gaya normal, tapi gaya normal pada bidang datar itu sama dengan berat benda, yaitu M kali G gitu ya. Nah, sekarang saya masukkan bilangannya, M-nya adalah 2 kg, G-nya 10, R-nya 1, mu K-nya adalah setengah, kemudian M-nya 2, G-nya 10, X-nya itu jelas setengah. Kenapa setengah? X-nya itu kan setengah R, tapi R-nya 1, jadi X-nya kan setengah ya. Ditambah dengan Y plus setengah K-nya 1000 kali Y kuadrat. Nah, ini saya kalikan aja 20, ini saya kalikan, berarti di sini kan 1 ini ya, 10 kali setengah 5, 10 kali Y, 10Y, ini 1000 bagi 2, 500 Y kuadrat. Nah, ini saya pindah 500Y kuadrat plus 10Y min 15 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau begitu ini kalau saya bagi 5 jadinya 100Y kuadrat, ini 2Y dibagi 5 berarti ini min 3. Nah, dia akan memenuhi ini ya. Y-nya akan memenuhi 100Y kuadrat plus 2Y min 3 sama dengan 0. Dengan Y adalah seberapa jauh pegas ditekan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Semoga bermanfaat.